Baik, kita lanjut lagi. Video sebelumnya kita udah selesai dengan user routes, walaupun ada beberapa nanti yang akan disusul kayak update password, update password, forgot password, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita akan bikin baru lagi, routes baru, namanya card routes yang menghandle card kita nanti, keranjang belanja kita. Nah, sebelum kita menghandle routes-nya, kita akan buat dulu modelnya. Kita buat modelnya card.js gini ya. Ini biar kita copy aja dari sini. Oke. Yang ada di dalam card itu, pertama itu kita harus masukin ID user, kemudian produknya gitu ya. Card schema, new schema, terus di dalamnya kita pakai user ya, user type-nya schema titik s-nya s-nya ya besar ya, schema titik kemudian types titik object ID ini ya. Nah, kita require kita true. Kemudian di dalam card itu tadi harus ada yang namanya products ya, products. Kita buat array karena kan nanti di satu card itu bisa produknya bisa banyak kan, atau satu user itu di card itu dia bisa banyak, dia mau masukin barang itu ke keranjang itu kan nggak cuma satu tapi kan ada banyak gitu ya, jadi kita harus buat dulu array. Nah, di dalamnya harus ada yang namanya product ID gitu. Nah, product ID-nya sama seperti user type-nya. Ya, ini kita kopas aja. Ya, ini kita kopas ini, terus di dalamnya kita harus pakai require true juga gitu. Require true. Gitu ya. Nah, setelah itu kita harus masukin jumlahnya, jumlah barangnya. Gitu kan, kalau kita beli di Tokopedia misalkan kita mau beli handphone, ya kan? Misalkan handphone Samsung. Udah gitu kita tentukan mau berapa kan belinya. Nah, mau berapa handphone kita belinya, maka harus ada yang namanya quantity atau kita singkat jadi QTY, quantity gitu ya. Kemudian type-nya ini number ya, number, terus require-nya true gitu. Terus kita kasih default ya. Default-nya 1 aja. Jadi ketika dia ngisi handphone itu udah pasti secara default kuantitinya 1 gitu. Kan nggak mungkin kita masukin ke keranjang tapi kuantitinya 0, kan nggak mungkin. Gitu ya. Jadi kuantitinya 1, jadi require ini bisa kita hapus. Karena secara default nanti dia udah kuantitinya itu 1 gitu. Oke. Kemudian oh ya, saya lupa. Kita masukin namanya timestamp ya, timestamps-nya kita jadikan true. Baru kita export default model card, terus card schema, terus kita save. Nah, kita berhasil bikin modelnya, baru kita bikin routes-nya. Oke, kita buat di sini card routes.jsx, kok JSX gini ya, card routes. Nah, ini di card routes ini ada seperti biasa yang kita buat, ada create-nya, ada read-nya, ada update-nya, ada delete-nya gitu ya. Kita akan masukin, kita ikutin yang di sini aja. Ini ya, authenticate. Nah, ini kita masukin aja seperti ini. Kemudian kita akan
buat variabel router express.router export default router, salah, router. Oke, kita buat dulu ya. Kita buat dulu router.post seperti ini. Kita tambahkan misalkan create add ya, add to cart. Jadi kita akan memasukkan ke cart-nya yang udah bisa authenticate, itu udah terautentikasi. Terus dia salah ya, gini. Udah gitu role-nya adalah user. Itu ya. Save. Kalau udah begini, kita akan langsung async seperti ini. Terus try catch. Ya, kalau nggak mau ribet, tinggal kopas saja di sini. Yang ini, biar kita nggak ngetik lagi. Oke, pertama, misal kita harus cari dulu, contoh begini. Misal kita mau beli handphone Samsung tadi satu ya. Nah, kemudian ketika kita milih handphone itu lagi ya, milih barang lain gitu ya, maksudnya milih barang lain, maka di kartnya itu harus ada dua ya, harus ada dua produk gitu ya, harus ada dua produk. Jadi di keranjangnya harus ada dua produk. Gimana caranya? Pertama, kita akan bikin dulu variabelnya my cart. Kita akan cari dulu kartnya itu. Oh, ini bukan produk ya, sorry, ini harusnya cart. Oke, pertama kita akan cart dulu gini. Nah, ini kemudian kita akan cari find one. Ya, yang kita cari itu apa? Berdasarkan user. Oke, berdasarkan user yang ada di sini. Nah, user ini ya. User. Nah, nanti kan yang bikin kartnya, yang memasukin ke keranjang itu adalah user yang sudah terautentikasi. User yang sudah terautentikasi, udah gitu nanti di dalamnya ada yang namanya rec.user.id gini ya. Gini. Harusnya gini sih ya, nanti kita cek lagi bener apa enggak. Gitu. Oke, setelah itu baru if my cart, jika ada kartnya gitu ya. Jika ada cart-nya, maka si my cart ini, my cart dot products, mana ya? Products nih. Nah, ini nih si products ini dot products dot push, kita akan tambahkan. Jadi ketika dia ada usernya sama, udah gitu dia ngeklik produk baru, maka dia akan ditambahkan ke produk baru ya. Jadi produk di sini bisa ada dua, ada 3, 4, 5, 6. Jadi nggak cuma satu. Dot push rec.body, nanti dalamnya apa? Misalkan products, di body-nya apa? Nanti kita namain produk di dalamnya ya. Gitu. Nah, setelah ini baru kita await my cart.save ya, terus res.status seperti biasa ini 200, terus JSON, message-nya misalkan berhasil disimpan gitu ya. Kalau dia ada cart gitu, jadi di push. Kalau dia nggak ada cart-nya, else seperti di sini. Kalau dia baru gitu, tidak ditemukan, berarti await dot cart dot create ya, seperti ini. Rec dot body. Jadi nanti di dalam body-nya itu nanti dia ada user sama products. Kalau dia ditemukan usernya gitu ya, ditemukan usernya, ada
si user ini udah punya keranjangnya gitu, udah bikin keranjangnya, maka di dalamnya tinggal tambahin produk. Kalau belum ada usernya di keranjang di database card ini, maka akan ditambahkan, akan dibuatkan seperti ini. Jadi ya, berhasil ini kita tambahin lagi ke sini. Nah, mungkin yang masih belum ngerti harus ke front end dulu nanti ya. Jadi kalau udah disambungin front end baru ngerti gitu. Jadi kalau emang di back end kita pakai berhayal gitu ya, pakai berhayal. Oke, kita post sudah berhasil, kita save gitu ya. Nah, terus kan dia udah berhasil membuat nih ya. Udah gitu kan dia harus ngambil card-nya dia gitu. Ya kan? Harus ngambil card-nya dia. Harus menunjukkan ketika user itu klik card terus harus menunjukkan di dalam keranjangnya dia itu apa aja gitu ya. Nah, kita bikin route-nya dulu. Router.get kita ambil misalkan kita buat endpoint-nya misalkan my card gitu ya. Terus authenticate, authorize, authenticate ini user, kemudian async seperti ini, kemudian try catch ya. Sisanya sih ininya tinggal diulang-ulang aja. Nah, setelah itu kita akan cari si card-nya. Iya kan? Cons card gitu aja atau my card gitu. My card ya ini sama aja. Ini kalau nggak mau my card kita ganti jadi card. Nah, gini. Oke. Nah, kalau yang card hurufnya kapital depannya berarti dia model. Kalau yang kecil berarti dia variabel ini. Oke, my card. Kemudian await card.find one ini seperti biasa dari usernya, take that user.id ini ya. Ketika sudah ditemukan, kita akan menyusun gitu ya, berdasarkan waktu, atau kita susunan si card itu berdasarkan waktu. Berarti short ya. Nanti dalam short itu ada created at, ini jangan pakai new date. -1 berarti yang paling terbaru gitu. Oke. Setelah di short harusnya nanti ada teknik populate gitu ya. Nanti kita tahu populate itu apa sih? Populate itu adalah menampilkan semua data produk berdasarkan ID-nya. Karena kan yang kita simpan di database itu kan ID dari si produk itu ya. Jadi ketika di populate ID produk ini nanti akan muncul lagi objek dari setiap ID ini gitu. Nah, itu nanti biar gampang kalau nanti kita udah nyampe front end biar gampang gitu ya. Jadi biar kalian punya gambaran gimana sih caranya gitu. Oke, kemudian if my card jika tidak ada gitu ya. Jika tidak ada card ini nggak ditemukan gitu ya. Maka kita akan return restatus for of 4. Kita masukin misalkan data tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Nah, kalau datanya ada, berarti kita res.status 200 JSON kita masukin. Kita masukin apa? My card. Ya, seperti ini. Oke, saya jelasin lagi. Jadi di route get my card ini, di endpoint my card ini, pertama kita mencari dulu di database ini sesuai dengan ID usernya gitu. Nah, setelah ditemukan, dia akan di-sort berdasarkan timestamp-nya nih. Nanti timestamp itu nanti dia ada created at ya, ada timestamps dari yang terbaru gitu. Nah, nanti ini apa saya juga lupa nih user .id apakah kayaknya sih nggak pakai underscore ya. Kayaknya sih nggak pakai underscore.
Nanti kita benerin aja. Kalau salah nanti kita benerin lagi. Oke, jadi dia masukin udah diurutkan berdasarkan yang tanggal terbaru. Kalau dia tidak ditemukan, si chart ini tidak ditemukan, maka akan mengirimkan error, kodenya 404, tidak ditemukan, data tidak ditemukan. Kalau ditemukan, dia akan dikirimkan dengan format JSON ya, my card ini ya, nanti akan ditemukan di sini. Itu. Nah, nanti saya akan contohkan deh, pakai endpoint aja dulu ya. Oke, setelah itu kita misal di dalam kartnya ini udah muncul produk-produknya gitu kan. Nah, kita mau menghapus produk itu. Gitu. Kita akan menghapus satu produk misalkan. Router.delete. Nanti tunjuk di ininya gini aja ya, apa namanya? Delete. Nanti saya demonya pakai endpoint aja. Pakai Postman. Delete product. Delete product. Gini aja ya. Delete product, terus authenticate user. Async request seperti ini, kemudian try catch. Ini kita kopas lagi. Nah, sekarang kita mau delete produknya. Ya, pertama kita harus menemukan dulu. Nah, di sini saya ulangi lagi nih. Jadi kan di sini ada ID produknya nih. Jadi kita harus menemukan produk ID-nya. Nah, produk ID ini harus disimpan di endpoint ini, gitu ya. ID gitu. Harus simpan di endpoint ini. Jadi ketika di hit endpoint ini udah tersimpan ID produknya. Nah, nanti kita cari ID produknya yang ada di sini gitu. Oke, caranya kita bikin dulu produk ID gitu ya. Tag dalam param.id. Nah, kita akan cari ID produk itu di card kita. Apa namanya? Card dulu ya. Await card.find find one find one user, nanti kita masukin .user.id seperti ini. Oke, kalau sudah berarti kan ini udah ada cardnya, terus kita mau delete satu-satu ya. Produk, ini produk yang mau di delete nya. Card di sini, terus products ya kan, card terus products nih, products ini. Kemudian find, kita akan menemukan produk, ini satu produk, terus produk ID sebentar, mana tadi nih yang ini ya. Nah, ini nih produk, mana produknya nih, di sini produk, karena kita begini ya, produk ID sama dengan ini ada yang perlu kita rubah. Ini produk ID ini karena dia bentuknya itu adalah objek ya, objek. Jadi kita harus ubah dulu ke string. Ini terus string sama dengan produk yang ini gitu. Jadi kalau produk di dalam sini ya sama dengan produk yang di sini, maka dihapus gitu. Nah, nanti kita tes ya. Oke, udah gitu. If produk, nah ketika si produknya ini ditemukan, nah ini kan kita nyari satu produk yang mau dihapus ya. Produknya ditemukan, kita akan menghapus produk itu. Berarti card
products. Nah, dot products full kita akan buang produk ya. Nah, jadi kita akan buang produk yang ditemukan ini, kita akan buang dari array products di dalam cart gitu. Kemudian kita await cart dot save ini. Oke, terus kita apa namanya res.status 200 JSON, terus kita akan kirimkan message gini, produk berhasil dihapus ini ya, terus kita save. Sekarang kita coba di Postman-nya ya. Ini udah ada add to cart, get my cart, sama delete product ya. Oke, kita coba dulu. Nah, kita tambahkan kita create cart ya. Oke, ada yang belum di ini. Harus kita import dulu di app.js-nya ya. Nah, di sini oke, kita masukkan di sini app.use cart routes. Oke, kita cek bisa. Oke, kita akan coba dulu create cart-nya di sini. Cart, kemudian apa namanya teh? Oh, ini nih, add to cart. Oke, add to cart. Kita coba dulu. Yang pertama user ID ya. Kita harus masukin user seperti yang ada di sini, user. Salah. Oke. Dan kita masukin user ID. Nah, user ID-nya kan dia harus login dulu berarti ya. Kita login dulu pakai user. Di sini siapa yang login? Oke, ini admin ya. Kita ganti jadi si John. Login true. Nah, kita kan nggak punya apa namanya, nggak punya ID-nya di sini nih ya. Gitu, nggak punya ID-nya. Jadi kita harus login dulu pakai admin. Kalau nggak, kita ubah dulu user routes-nya. Di sini is login true, kita pakai user dulu biar kita ketemu ininya apa namanya ID-nya. Oke, kita send, ada ID-nya, ini ID-nya kita ambil ya. Kita ambil ini segini aja. Oke. Nggak usah ya, gini aja nih. Nggak bisa. Oke. Setelah itu kita masukkan, bikin lagi products itu. Seperti yang di sini. Nah, products ya. Terus kita masukin salah. Product ID. Nah, kita masukin produk ID-nya. Kita harus cari dulu produknya ya. Kita
get products. Oke, kita send dulu. Udah banyak produknya. Kita masukin ini aja nih produknya ya. Oke. Masukin. Kemudian ada QTY, quantity. Karena defaultnya 1, ini bisa kita hilangkan dulu. Jadi kita ambil hanya user sama produk ID. Cuma nanti kalau di body kan ketika dia nambah produk gitu ya, dia nambah produk kan mau nggak mau harus ada kuantitinya gitu. Kalau kita nggak ambil kuantitinya, nanti di database dia akan default 1 isinya. Gitu. Nah, jadi kita tambahin aja lah ya. Oke, di sini udah pasti 1, kita bikin 2 misal. Terus kita send. Berhasil nggak? Invalid. Oh, salah ya. Salah, salah, salah. Ini kenapa? Oke. Ininya apa ya? Coba tes dulu. Tes dulu URL. Harusnya bisa ini. Nah, gini URL card kita tes lagi. Cannot read properties of undefined reading push. Kita lihat di sini. Yang ini ya. Nah, find one regbad user. Oke. User. Oke, kita cek dulu. lg.user. Reg.user ini ya. Oke, kita save lagi. Kemudian kita tes. Nah, kan user ada stripnya. Kan saya agak ragu tadi ini ada stripnya apa enggak ini. Ada strip, ada underscore-nya, underscore-nya enggak. Oke, kita coba tes lagi. Ini kita hapus dulu log usernya. Tadi kalau nggak salah ada salah. Nah, ini juga salah nih berarti ya. Kita butuh underscore di sini. Ini juga masukin underscore-nya. Oke, kita save dulu. Kita coba create lagi. Oke, masih nggak bisa. Oke. Oh, kalau saya coba di sini. Card-nya apa hasilnya? Yay, sorry. Hmm, oke, ini kita cek dulu. Ya, di sini ada weight-nya yang salah ya. Saya nggak pakai weight di sini. Oke, kita save. Kita coba lagi. Oke, berhasil disimpan gitu ya. Nah, jadi kita sudah berhasil bikin card. Coba kita cek get card-nya. My card gitu ya. Terus kita tes di sini. Poinnya adalah my card. Oke. My card. Oke, kita tes send. Nah, ada ya.
Jadi ada ID-nya, ada usernya, ada products-nya ID juga, ada quantity-nya. Nah, kita akan mempopulate si produk ID ini, gitu ya. Kita populate di sini berarti titik populate. Nah, ini nanti populate itu dia akan membaca ID dari produk, gitu ya. ID dari produk. Populate harusnya produk ID ini ya. Populate sebentar saya cek dulu. Kita baca dulu dokumentasinya. Mana ya? Dokumentasi populate. Sebentar. Mongoose populate. Nah, ini dia nih. Populate udah gitu namanya ya. Nah, namanya produknya. Nah, cuman kalau kita populate-nya di mana tadi? Nah, kalau cuman begini doang ini udah pasti salah. Jadi kita harus menjelaskan kita mau di bagian mana yang dipopulate-nya itu. Nah, kita tes di sini path-nya itu adalah products. Nah, products itu diambil dari sini ya. Products. Setelah itu kita populate gitu. Pas namanya product ID. Nah, ini dia nih product ID. Kemudian modelnya kita ngikutin model yang ada di sini. Nah, modelnya produk gini ya. Oke, kalau saya save terus kita tes lagi. Nah, seperti ini. Ya, jadi produknya udah ada. Itu cara mempopulate ID produk dan menampilkan produk sesuai dengan ID-nya. Gitu. Oke, kita sudah selesai sampai sini. Untuk save dulu. Oke ya, kita coba lagi route yang delete product ID. Ini ya, delete product ID. Kita butuh ID ini, ya kita butuh ID produk ini. Kemudian kita bikin lagi endpoint-nya. Oke, kita delete. Kemudian endpoint-nya adalah delete produk ya. Cut delete produk. Dan kita masukkan ID-nya. Nah, ini harusnya dia menghapus produk yang ada di my cart ya. Kita tes. Send cart save is not a function. Cart save is not a function. Oke. Yang mana? Oh, bukan yang ini ya. Ini harusnya pakai huruf C kecil. Oke, request, kita coba lagi tes. Nah, produk berhasil dihapus. Jadi kalau kita cek di sini,
Oh, masih ada produknya ya. Oke, kita tes dulu. Oke, products.param.id. Oke, kita log dulu di sini cart. Oke, kita coba lagi. Ini kita tes. Masih ada tuh ya produknya. Produk ini masih ada. Berarti kita harus ini dia. Populate produk. Oh, salah ini bukan produk ID, produk tapi namanya adalah product ID. Nah, ini dia product ID to string. Oke, kita save. Ya, ini sikat ini kita hapus. Oke, kita tes lagi. Send. Oke, kemudian my card-nya hilang ya, gitu. Oke, jadi endpoint untuk semua route sudah berhasil dibuat. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.